Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kalau Anda bingung, Pak aku bingung nih, fokus pada Yesus caranya kayak gimana sih? Nah, karena setiap kali Anda melihat hal ini, barang ini, Anda pasti akan fokus pada Yesus. Karena setiap kali Anda melihat roti dan anggur ini yang melambangkan tentang pengorbanan Yesus di atas kayu salib bagi kita. Kalau Anda nggak bisa konsentrasi dengan keadaanmu apapun, dengar lagu kayaknya gundah gulana, baca Alkitab ya, aku jarang baca Alkitab ya. Tapi kalau Anda lihat ini, saya yakin mata fisikmu dan rohanimu pasti akan tertuju kepada satu pribadi yang namanya Yesus. Nah, hari ini saya sengaja aku menaruh sesi perjamuan Tuhan di akhir, karena pagi hari ini kita akan belajar mengenai kuasa perjamuan kudus. Makna perjamuan kudus, apabila ada beberapa saudara yang sudah mengerti makna perjamuan kudus, kita akan sedikit mengulang. Yang belum pernah memahami secara utuh makna perjamuan kudus, pagi hari ini kita akan belajar. Nah, setiap kali di tempat ini, di JKI Puri Marina, kita mengadakan perjamuan kudus hampir di setiap ibadah. Bahkan di tempat ini kami, rohaniawan atau pengurus, selalu berkata kepada kita semua untuk menikmati perjamuan kudus sesering mungkin. Nah, ada orang mungkin bertanya, loh Pak, kalau kita melakukan perjamuan kudus sesering mungkin, apa enggak perjamuan kudus itu jadi seperti hal yang biasa? Saya katakan tidak, itu sama dengan Anda punya istri atau punya suami, ketemu tiap hari kan nggak mungkin, udah biasa, bosen kan nggak gitu. Kenapa? Karena ada suatu namanya hubungan. Jadi saya mempercayai ketika kita mengetahui makna perjamuan kudus yang sebenarnya, yang lebih luas lagi, Anda akan jatuh cinta dengan perjamuan kudus, sehingga Anda akan melakukan perjamuan kudus sesering mungkin. Kenapa? Karena setiap kali Anda menikmati perjamuan kudus, sebenarnya Anda sedang memperingati tentang kematian siapa? Yesus Kristus. Anda nggak mungkin ketika Anda melihat perjamuan kudus, Anda berpikir tentang hal yang lain. Saya yakin ketika Anda melihat roti dan anggur perjamuan Tuhan, yang Anda pikirkan pasti pengorbanan pengorbanan Yesus yang ada di atas kayu salib. Nah, sebab itu pagi hari ini kita akan belajar makna perjamuan kudus. Kalau Anda yang sudah pernah tahu, kita akan mengulang sekali lagi sehingga Anda akan lebih banyak lagi mendengar kabar tentang Yesus. Kita buka di Keluaran 12 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Keluaran 12 ayat yang ke-7 sampai 8. Ya. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakainya. 8. Dagingnya harus dimakan mereka pada waktu malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta dengan sayur pahit. Nah, ini adalah cerita tentang Paskahnya orang Israel ketika di mana? Di Mesir. Nah, mereka ini menikmati gambaran Kristus yang kita alami hari ini. Nah, kalau mereka yang menikmati gambaran Kristus, bayangannya saja mendapat banyak begitu berkat yang luar biasa, apalagi hari ini kita yang menikmati perjamuan kudus yang sesungguhnya. Amin. Saya percaya ketika kita menikmati perjamuan kudus, banyak hal-hal ajaib terjadi. Yang sakit jadi sembuh, ya. Yang datang merasa dirinya berkekurangan, pulang dia merasa dirinya anak raja, anak orang yang paling kaya. Karena dia yakin bahwa Yesus mati untuknya, rela menggantikannya, rela jadi miskin supaya kita semua jadi apa? Jadi kaya. Nah, oleh sebab itu, perjamuan kudus ketika kita menikmati, kita harus menikmatinya dengan penuh namanya iman. Karena ketika kita menikmati perjamuan kudus sesungguhnya, kita memperingati pekerjaan Yesus yang telah selesai. Nah, oleh sebab itu beberapa orang mungkin nggak mendapatkan manfaat dari perjamuan kudus karena satu hal, nanti kita akan bahas aku. Kita buka lagi di Keluaran 11 ayat yang kedua. Keluaran 11 ayat yang kedua sampai ketiga.
Baiklah katakan kepada bangsa itu supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula 3. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Mazmur 105 ayat yang ke-37. Mazmur 105 ayat yang ke-37. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan apa? Emas. Dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang apa? Tergelincir. Sebelum mereka menikmati perjamuan Paskah, sahabatku, sebelum mereka keluar dari tanah Mesir, mereka itu budak, nggak punya apa-apa. Tapi ketika mereka melakukan peringatan Paskah, ya mereka menyembelih domba jantan, kemudian darahnya dioleskan di ambang pintu mereka, sehingga mereka mendapatkan banyak berkat yang luar biasa. Tuhan nyuruh mereka ngomong kepada orang Mesir, nanti kalau sebelum kamu keluar, kamu ngomong sama tetangga kanan kirimu, emasmu kasih ke aku dong, perakmu kasih ke aku dong. Dan seperti itu. Dan apa yang terjadi? Tuhan membuat orang Mesir apa? Bermurah hati. Ketika mereka melakukan Paskah, mereka melakukan apa yang Tuhan suruh pada mereka, keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel menjadi bangsa yang sangat kaya. Karena mereka melakukan perayaan Paskah. Nah, di Mazmur dikatakan mereka tidak ada yang tergelincir. Yesus menyertai mereka. Kenapa harus tergelincir? Masih berapa toh? 1 kilo kan cuma segini aja paling. Bagaimana mungkin mereka harus tergelincir dalam pekerjaan mereka? Artinya begini saudaraku, mereka ketika keluar dari tanah Mesir, mereka membawa harta benda yang sangat banyak sekali. Oleh sebab itu kalau orang mungkin berpikir, apa sih roti sama anggur efeknya? Nah, ketika Anda akan mengerti makna dari perjamuan kudus, Anda akan tiba-tiba, saya yakin, satu masa Anda akan menikmati perjamuan kudus lebih sering lagi, lebih banyak lagi, karena manfaatnya itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Ibrani 11 ayat yang ke-28. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pembersihan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Nah, ketika mereka mengoleskan darah domba jantan itu pada ambang pintu, mereka lolos dari yang namanya tulah kematian anak sulung. Nah, ketika mereka makan daging domba itu, mereka menjadi orang yang luar biasa. Mereka menjadi orang yang kaya. Mereka diberkati Tuhan, disertai Tuhan pada waktu mereka keluar dari Mesir. Kalau Anda membaca seluruh perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, Anda akan melihat bahwa penyertaan Tuhan itu begitu luar biasa dalam kehidupan mereka. Padahal kita semua tahu bangsa Israel itu orang yang bebal lah, tegak tengkuk lah. Kalau Anda mungkin punya teman yang bebal, punya teman yang bahasa Jawanya itu enggak banget lah, bahasa Indonesianya itu, Israel itu lebih lagi. Nah, kalau yang seperti Israel, Tuhan menyertai mereka hanya karena mereka memperingati Paskah, baru gambarannya Yesus, apalagi saya dan Anda yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Pasti Tuhan memberkati kita, pasti Yesus menyertai kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Nah, banyak orang yang kadang tuh, aku mana Tuhan kok, aku kok hidupku kayak gini aja dan seterusnya. Ada banyak orang, beberapa orang berpikir seperti itu di luar sana. Dan saya mau berkata kepada kita semua bahwa penyertaan Tuhan itu dirasakan pakai iman, jangan pakai perasaan, saudaraku. Kalau Anda berpikir bahwa nggak ada orang tumbang di sini, yang ada nggak yang merinding tadi waktu nyanyi? Nggak ada ya, nggak ada dia Tuhan. Nah, itu namanya kekeliruan rohani, saudaraku. Karena 2-3 orang berkumpul dalam namaku apa? Aku hadir, Yesus hadir. Oleh sebab itu hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan itu kita rasakan oleh karena iman, bukan karena apa? Perasaan. Kalau Anda pakai perasaan, Anda selalu akan berpikir, ya pekerjaanku ya kayak gini, seperti kayak dulu sampai sekarang ya seperti ini aja, hidup ya biasa-biasa aja. Kalau orang dalam kekristenan, saudaraku,
berpikir pakai perasaan, pasti komentarnya akan selalu seperti itu. Tapi ketika kita merasakan hadirat Tuhan dengan penuh iman, kita akan selalu yakin bahwa dimanapun kita berada, Tuhan Yesus menyertai kita. Mau di tempat ini, mau dimanapun, ketika ada dua orang berkumpul dalam nama Yesus, Yesus hadir. Oleh sebab itu, rasakan hadirat Tuhan dan penyertaan Tuhan itu melalui iman, bukan perasaan. Kalau Anda pakai perasaan, tubuh ini bisa lemah, saudaraku. Kurang apa sih teman-teman yang melayani di sini? Tapi kadang seperti yang kita berusaha dengar, salah satu teman kita mengalami kelemahan tubuh. Kalau kita berpikir bahwa segala sesuatu ukurannya itu pakai sesuatu yang dilihat mata, saudaraku, Anda akan terjebak. Ya kan, aku sudah ke gereja, aku sudah melayani Tuhan, kok nyatanya aku masih sakit, aku masih belum diberkati, pekerjaanku masih begini-begini aja, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, ketika kita menjadi orang-orang yang percaya Yesus, kita menikmati kehidupan kita melalui yang namanya iman. Jangan pernah pakai perasaan. Kalau Anda pakai perasaan, iblis akan bekerja di situ. Tapi kalau Anda pakai iman, iblis akan kalah. Dan memang dia sudah dikalahkan Yesus lebih dari 2000 tahun yang lalu. Oleh sebab itu, setiap kali Anda berbicara, setiap kali Anda memperkatakan sesuatu, setiap kali Anda berkumpul dengan keluargamu, nama Yesus yang harus ditinggikan. Karena ketika nama Yesus yang ditinggikan dalam setiap perkataan kita, percakapan kita kepada setiap orang, kuasa Yesus bekerja luar biasa dahsyat. Yang percaya katakan, amin. 1 Korintus 11 ayat yang ke-26. 1 Korintus 11 ayat yang ke-26. Nah, ini ayat yang setiap kali dipakai oleh hamba Tuhan di tempat ini untuk kita menikmati perjamuan kudus. Kita berkata seperti ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kalau Anda bingung, Pak, aku bingung nih, fokus pada Yesus itu caranya kayak gimana sih? Nah, karena setiap kali Anda melihat hal ini, barang ini, Anda pasti akan fokus pada Yesus. Karena setiap kali Anda melihat roti dan anggur ini, yang melambangkan tentang pengorbanan Yesus di atas kayu salib bagi kita. Kalau Anda nggak bisa konsentrasi dengan keadaanmu apapun, dengar lagu kayaknya gundah gulana, baca Alkitab, ya aku jarang baca Alkitab ya. Tapi kalau Anda lihat ini, saya yakin mata fisikmu dan rohanimu pasti akan tertuju kepada satu pribadi yang namanya Yesus. 27. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Berikutnya, 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Nah, banyak orang keliru di ayat ini, saudaraku. Dari saya kecil sampai hari ini, beberapa orang masih keliru menafsirkan hal ini. Yang dimaksud menguji diri sendiri adalah, apakah ketika Anda menikmati perjamuan kudus, Anda yakin bahwa Tuhan Yesus sudah menyelesaikan segala sesuatu? Apakah Anda yakin? Yakin. Nah, itu maksudnya, saudaraku. Kalau Anda sudah yakin bahwa Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya di kayu salib untuk kita, Anda dapat meminum dan menikmati perjamuan Tuhan ini. Nah, dahulu, di masa saya kecil, ya kamu kalau belum dibaptis, kamu belum bisa menikmati perjamuan Tuhan. Oke, saya ikut kelas baptisan. Nah, saya dengan semangat nih supaya saya bisa menikmati perjamuan Tuhan. Kan waktu saya kecil saya sudah melayani, saudaraku. Dari sejak SD itu saya sudah melayani 3 kali seminggu. Main musik, nah, seperti itu. Oke, saya ikut nih, mau ikut kelas baptisan. Terus tiba-tiba, loh, kamu ngapain di sini? Ini Pak, mau ikut kelas baptisan. Lah, kan kamu masih kecil, nggak usah, nanti aja tunggu berapa tahun lagi. Loh, kan saya sudah melayani Pak. Lah, kalau gitu saya nggak bisa dong menikmati tubuh dan darah Yesus. Sampai akhirnya saya lupa di kelas berapa itu saya bisa dibaptis waktu itu, dan saya menikmati anggur perjamuan Tuhan ini. Dan saya berkata kepada kita, sahabatku, setiap kita di rumah tanggamu, engkau sebagai suami engkau dapat memimpin istrimu untuk perjamuan kudus, engkau sebagai istri engkau dapat memimpin anak-anakmu
yang anakmu itu yang sudah dapat diajak berbicara, yang sudah dapat diceritakan bagaimana Yesus mengasihi kehidupan kita dan berkorban untuk kita, engkau dapat memimpin mereka untuk melakukan perjamuan kudus. Bagi anak yang sudah dapat, mereka diajak ngobrol sudah bisa, mereka sudah sekolah minggu, mereka sudah mengerti tentang Yesus itu pribadi seperti apa, diceritakan kepada mereka bahwa Yesus sudah mati buat kita, mereka mengerti dan mereka memutuskan untuk mereka dapat mempercayai Yesus sebagai juru selamat mereka. Kita dapat bersama dengan keluarga kita menikmati perjamuan kudus. Berikutnya, 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan yang mendatangkan hukuman atas dirinya. Maksudnya adalah cara yang salah, bukan orang yang salah. Nah, beberapa orang masih berpikir, ya kan kamu hari ini habis berbuat dosa. Oh iya ya, aku habis berbuat dosa ya. Aku kayaknya enggak layak menikmati tubuh dan darah Yesus. Bukan seperti itu, saudaraku. Yang enggak layak adalah ketika orang tidak saat menikmati perjamuan kudus, orang tersebut tidak mengakui tubuh dan darah Yesus. Contohnya seperti ini. Ngapain tau perjamuan Tuhan di GKI Puri Marina itu sering-sering, bosen banget nih. Buat yang cepat, yang khotbah, yang pulang, yang kita jalan-jalan. Nah, orang-orang yang seperti ini yang dia itu enggak menikmati perjamuan kudus. Tapi saya bersyukur sekali kita adalah orang-orang yang menikmati perjamuan kudus. Amin di tempat ini. Bahkan sampai kepada kelompok-kelompok kecil. Saya tahu banyak di antara kita yang setiap hari di dalam rumahnya itu menikmati perjamuan kudus. Jadi bukan masalah orangnya. Anda sudah dibenarkan Yesus. Amin. Anda sudah dilahirkan Yesus untuk menikmati perjamuan kudus. Nah, sehingga ketika Anda mempercayai bahwa Yesus sudah mati untuk kita, Anda tahu makna perjamuan kudus ini, Anda mengakui tubuh dan darah Yesus ketika Anda menikmati perjamuan kudus ini, Anda melakukannya dengan cara yang benar. 30. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Apakah ada orang Kristen yang ketika dia melakukan perjamuan kudus tidak mendapatkan manfaatnya? Saya katakan ada. Betul, dia diberkati, dia diberkati, pekerjaannya diberkati, hidupnya baik-baik luar biasa. Tapi ada beberapa orang tertentu yang dia ketika dia tidak tahu maknanya, dia tidak menikmati perjamuan kudus sehingga dia tidak mendapatkan manfaat lebih. Nah, saya yakin kita semua mendapatkan manfaat yang luar biasa dari perjamuan kudus. Katakan, amin. Nah, karena kita semua menikmati perjamuan kudus ini dengan penuh kerinduan, dengan penuh hikmat. Kita tahu maknanya, ada orang yang di luar sana itu yang perjamuan kudus itu kan 3-4 bulan sekali aja, sudah cukup, enggak usah banyak-banyak, kayak gitu. Kadang ada yang pengkhotbah ngomongnya, sudah baca ayat, ditambah ngomong lama, kayak gitu. Pak, jangan cepat Pak, tanganku sekemang Paknya ke perjamuan kudus terus. Nah, orang-orang yang kayak gini yang enggak mau nikmati perjamuan kudus, dan saya yakin tidak ada di antara kita semua menikmati perjamuan kudus sehingga di antara kita semuanya kita mempunyai tubuh yang sehat, kuat. Apabila kita mengalami kelemahan tubuh, itu hanyalah keadaan yang sementara. Amin. Kita yang miskin dijadikan kaya oleh Yesus, yang lemah berkata apa? Kuat. Karena kita mendapatkan manfaat yang luar biasa dari perjamuan kudus ini. Oleh sebab itu sahabatku, sekali lagi saya memotivasi kita ketika Anda sudah mengerti makna perjamuan kudus, Anda dapat menikmatinya lebih sering lagi. Anda bisa menikmatinya bahkan di kantor Anda sebelum Anda memulai pekerjaan Anda bisa menikmatinya bersama keluarga Anda, dimanapun sesempat Anda, semenikmati Anda tempatnya dimanapun, Anda dapat menikmati perjamuan kudus. Nah, sekali lagi, ini tidak akan menjadi ritual biasa ketika Anda memahami bahwa Yesus sudah mati di dalam kehidupan kita. Nah, orang-orang yang tidak paham mengapa Yesus harus mati dan ngapain sih kita melakukannya, pasti tidak akan menikmati perjamuan kudus. Tapi saya yakin kita semuanya menikmati ritual ini bukan dengan hal-hal yang biasa. Kita selalu menikmati ritual ini dengan bersemangat karena kita tahu bahwa
ada satu pribadi yang menggantikan kita di kayu salib, yang harusnya kita, tapi dia menggantikan kita, supaya kita dari orang terkutuk menjadi orang yang dibenarkan. Agak lucu sekali karena banyak orang ngomong soal dosamu sudah dihapuskan, tapi orang masih ngomong soal dosa. Saudaraku, kita sudah dilayakkan. Orang yang bukan perkara orang yang salah, tapi bagaimana cara menikmatinya. Anda sudah dibenarkan oleh Yesus, dosa-dosamu sudah dihapuskan oleh Yesus. Sehingga hari ini sebenarnya kita sudah tidak membahas lagi dosa di dalam kehidupan kita, tapi bagaimana menikmati kehidupan kita setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita. Jangan mau pikiran kita difokuskan kepada dosa, karena dosa sudah tidak ada lagi. Tapi bagaimana setelah kita menerima Yesus, kita fokus kepada perbuatan Yesus yang ajaib. Kita fokus bagaimana cara menikmati Yesus dalam kehidupan pribadi kita. Lewat perjamuan Tuhan kah, atau lewat pemberitaan firman kah, atau Anda mendengar kabar baik di tempat ini, atau Anda membaca renungan di grup WhatsApp gereja kita. Yang sekarang ini kita fokuskan adalah bagaimana kita menikmati Yesus di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan pernah Anda mendengar lagi berita-berita tentang, kamu harus introspeksi dong. Kemarin kamu sudah ngapain? Dosa enggak? Sahabatku, dosa sudah tidak ada lagi. Karena Yesus sudah menghapuskan. Kata sebuah lagu, kata Alkitab juga, dibuang di tepi laut yang paling dalam. Kita aja nyelam 2 meter aja nggak bisa, apalagi dibuang ke tepi laut yang paling dalam. Kita nggak perlu mengingat-ingat dosa lagi, karena dosa sudah tidak ada lagi. Fokus kita adalah bagaimana menikmati Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Keluaran 12 ayat yang ke-9. Nah, janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya, serta apa? Isi perutnya. Maksudnya adalah, jangan kamu memakan mentah. Jangan pernah orang menikmati perjamuan kudus, tapi enggak ngerti maknanya, saudaraku. Nah, saya tahu Anda sudah mengerti makna perjamuan kudus, bahwa Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya di kayu salib. Oleh sebab itu kita punya tulisan yang seperti ini. It is finished. Oke. Hanya dipanggang di api. Kalau Anda pernah lihat film Passion of the Christ, ya, itu film yang mendekati kisah Yesus yang sesungguhnya. Yang mendekati, ya saudaraku. Karena Anda kalau tahu yang sesungguhnya, waktu Yesus disalib, dia disalib dalam keadaan telanjang. Kalau Anda punya imajinasi seperti di Doraemon, lewat pintu mesin waktu, pintu kemana saja, Anda bisa datang ke Yesus waktu itu dan Anda akan lihat tubuhnya itu sudah enggak berbentuk manusia lagi. Kalau Anda lihat enggak tahu, Anda melihat saya ini gagah, ganteng atau sebenarnya saya enggak ngerti. Alah. Tapi Anda akan lihat Yesus waktu itu sudah enggak berbentuk manusia lagi. Bahkan lebih bagus daging yang disajikan di pasar ketimbang tubuhnya Yesus waktu itu. Karena tubuhnya Yesus waktu itu sudah rusak. Bisa enggak ditampilkan roti itu? Sudah dicari belum? Nah, roti yang kita makan di Indonesia ini kebanyakan bentuknya seperti ini, bulat, putih, bersih. Tapi roti di Israel itu berbeda, saudaraku. Bisa? Nah, roti di Israel itu kira-kira kalau saya bisa pakai gambaran kertas itu bentuknya seperti ini. Enggak putih seperti ini. Karena roti di Israel itu cara masaknya itu dibakar. Sehingga ada beberapa bagian yang gosong, kadang ada yang retak. Kadang ada yang sudah kayaknya itu enggak bisa dimakan. Itu bentuk roti perjamuan di Israel. Itu menggambarkan tentang Yesus yang dipanggang, yang tubuhnya rusak. Kalau Anda lihat coretan tulisan ini kan enggak bagus. Lebih bagus kalau putih bersih kan kayak gitu. Tubuh Yesus seperti itu. Dia sudah enggak berbentuk bagus seperti ini, putih kayak gini enggak, sudah rusak. Kalau lihat itu dipandang sudah enggak enak lagi.
Apalagi kalau Anda lihat tulisan saya dari dekat tuh jelek sekali ya. Kira-kira kayak ginilah gambaran roti perjamuan Tuhan di Israel. Kenapa? Karena itu menggambarkan tubuh Yesus itu sudah, kalau Anda lihat makanan gosong habis dipanggang, ya kira-kira kayak gitulah tubuhnya Yesus waktu itu, saudaraku. Nah, sehingga kalau Anda bisa memahami pengorbanan Yesus, saudaraku, dengan tubuhnya yang sudah tidak berbentuk, saudaraku, Anda akan mendapatkan manfaat yang luar biasa dari ini. Lengkap dengan kepalanya. Sekali lagi, saudaraku, ini masih kejadian di Mesir, saudaraku. Orang Israel masih menikmati Paskah, gambaran tentang Yesus, bukan perjamuan Tuhan yang sesungguhnya. Lengkap dengan kepalanya. Maksudnya apa? Ketika orang Israel makan kepalanya domba ini juga, mereka akan menikmati juga hikmat dari Tuhan, berkat-berkat Tuhan lewat pikiran mereka. Betisnya dan isi perutnya. Nah, betisnya, mereka makan betisnya supaya apa, saudaraku? Supaya kaki mereka ini kuat, saudaraku. Ketika membawa harta yang banyak itu keluar dari tanah Mesir, berjalan ratusan kilometer itu, mereka kuat. Karena mereka sudah menikmati betis dari domba itu yang adalah gambaran Yesus Kristus. Nah, kita Paulus berkata bahwa Paulus menerima ini dari siapa? Tuhan Yesus, dan diteruskan kepada kita sampai hari ini. Nah, artinya apa? Anda sudah menerima yang kudus dari Tuhan. Israel saja yang baru menikmati gambarannya, saudaraku, mereka mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa, harta yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa untuk keluar dari Mesir. Oleh sebab itu, saudaraku, saya pribadi percaya ketika Anda menikmati perjamuan kudus, saudaraku, Anda menjadi orang yang kuat. Anda menjadi orang yang kuat, amin. Sehat, kaya, hikmat, apalagi segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan karuniakan kepada kita, kita nikmati di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku, Anda yang tadinya ngapain sih di GKI Puri Marina perjamuan kudus terus? Nah, artinya seperti yang sudah kita dengar tadi, saudaraku. Maknanya seperti yang sudah kita dengar tadi, saudaraku. Ketika Anda dapat mengerti maknanya bahwa Yesus mati untuk kita, bahwa pekerjaan Tuhan sudah diselesaikan di kayu salib, saudaraku, Anda akan mendapatkan efek yang luar biasa, manfaat yang luar biasa dari perjamuan kudus, saudaraku. Sehingga Anda akan selalu rindu untuk menikmati perjamuan kudus, karena ketika kita sudah tahu hal ini, saudaraku, Anda bukan hanya sekedar makan atau minum anggur perjamuan Tuhan, saudaraku, tapi bersekutu dengan Sang Pencipta. Bersekutu dengan pribadi yang mengasihi kita sampai hari ini, saudaraku. Yesaya 53 ayat yang kedua. Yesaya 53 ayat yang kedua. Ya, kita akan baca bersama-sama, saudaraku. Yesaya 52 ayat yang kedua sampai kelima nanti. 1, 2, 3. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas di tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh apa? Kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat hina sehingga orang apa? Menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Lebih ganteng kita daripada waktu Yesus disalib, saudaraku. Lebih jelas mukanya kita, lebih tampan mukanya kita daripada Yesus yang disalib waktu itu. Ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya apa? Penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. 5. Kita baca bersama-sama ya dengan suara yang paling keras. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Tepuk tangan buat Yesus, saudaraku. Lebih keras lagi, saudaraku. Yesus mati untuk kita, saudaraku. Dia rela mati muda supaya kita meninggal waktu usia kita lanjut.
Dia rela kesakitan, dipukulin, ditendang, ditinju, saudaraku. Ada kata itu di Alkitab, saudaraku, supaya kita mempunyai tubuh yang kuat, tubuh yang sehat dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Alkitab juga mengatakan dia rela miskin supaya kita jadi kaya oleh karena kemiskinannya. Sebagai Tuhan, dia bisa memilih untuk lahir dimanapun, saudaraku. Anda pikir bahwa Yesus lahir di Palungan itu enggak sengaja, saudaraku? Enggak, saudaraku. Semua itu sudah diatur, saudaraku. Supaya menjadi cerita bagi kita bahwa dia yang bisa memutuskan untuk lahir di tempat yang baik pun, ya, dia memutuskan untuk lahir di tempat yang buruk, saudaraku. Saya pikir dulu waktu kecil tuh Palungan tuh dikasih jerami dan sebagainya. Iya betul, jerami maksudnya tempat makanan hewan, saudaraku. Tempat makan hewan. Anda pikir kalau tempat makanan hewan itu bagus? Di zaman itu enggak, saudaraku. Mungkin bisa bercampur dengan kacang hijaunya domba atau kambing, saudaraku. Dan itu sebenarnya tempat yang enggak layak sekali, saudaraku. Tempat yang enggak layak sekali. Bahkan mungkin kita aja, saudaraku. Kita aja mungkin yang kalau mungkin satu ketika atau di masa lalu kita melahirkan anak kita, melahirkan salah satu anggota keluarga kita, berpikir untuk kita mendapatkan tempat yang baik. Sekecil-kecilnya uang kita, kita berusaha kan mendapatkan tempat yang baik. Bagaimana caranya supaya istri atau pasangan kita yang akan melahirkan nyaman. Tapi Yesus waktu itu tidak. Bahkan kalau disuruh, saudaraku, kamu mati dong, mati muda, kamu sudah pasti, anggaplah kita belum ketemu Yesus. Kamu ataupun sudah ketemu Yesus, saudaraku. Kamu mau enggak mati sekarang, tapi nanti pasti masuk surga? Tentu jawaban kita semua, enggak, saudaraku. Tapi Yesus rela mati muda, saudaraku. Supaya kita bisa umurnya panjang, saudaraku. Panjang, saudaraku. Oleh sebab itu saya pribadi setiap hari, saudaraku, berdoa supaya saya pribadi, keluarga saya dan semua jemaat di GKI Pulimarina itu punya umur yang panjang. Saya 8 tahun di tempat ini, ketika saya tidak ada pergi jadwal keluar kota, saya selalu datang ke tempat ini setiap jam 5:30 pagi sampai hari ini, saudaraku. Nah, sebelum saya sampai ke tempat ini, saudaraku, di rumah saya selalu berdoa, umur saya panjang Tuhan, panjang banget, panjang banget. Kalau sudah waktunya, baru Tuhan jemput. Dalam keadaan yang sehat, awet muda. Ya memang untuk saat ini belum banyak bukti tentang hal itu karena Yesus ingin Anda yang menjadi bukti supaya orang dunia itu melihat, si ini awet muda sekali ya, apa sih rahasianya, saudaraku? Sampai akhirnya dia tanya, rahasiamu apa? Perjamuan kudus. Yes. Masa? Iya. Besok ajain ya, tapi kamu kudu percaya Yesus dulu. Nah, akhirnya kita bisa cerita tentang Yesus, saudaraku. Lewat hal-hal yang Yesus buat di dalam kehidupan kita, orang bisa melihat bahwa hidup kita itu diberkati, hidup kita itu menjadi luar biasa karena ada campur tangan Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saya percaya setiap Anda yang di tempat ini maupun yang di rumah akhirnya mengerti makna perjamuan kudus dan Anda dengan penuh sukacita menikmati perjamuan kudus sesering mungkin. Oleh sebab itu mari kita siapkan roti dan anggur kita. Alkitab dibuka Matius 26 ayat yang ke-26. Kalau biasanya yang berkata seperti itu hanya hamba Tuhan yang di depan, hari ini kita belajar memperkatakan firman supaya kita yang suami bisa memimpin keluarga kita untuk perjamuan Tuhan, yang istri suatu ketika bisa memimpin anak-anakmu untuk perjamuan Tuhan. Ya, kita siapkan roti kita. Ya. Sambil baca ayat ini bersama-sama, saudaraku ya. Kita siapkan roti kita sambil baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Di dalam nama Yesus Kristus kita makan roti perjamuan Tuhan ini.
Kita siapkan cawan perjamuan Tuhan kita. Bagi yang di rumah, Anda bisa menggunakan air putih atau minuman yang lain, saudara. Kita angkat cawan perjamuan Tuhan kita baca ayat 27 dan 28 bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum anggur perjamuan Tuhan ini dalam nama Yesus Kristus.